Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Jumpa lagi dalam mata kuliah Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Pada minggu ini kita akan membahas tentang pengukuran ketahanan pangan. Minggu lalu, saudara telah melakukan pencarian data terkait dengan indeks-indeks kerawanan pangan sendiri. Kenapa saya memberikan tugas tersebut? Agar nantinya ketika saudara ingin melakukan penelitian tentang kerawanan pangan, saudara sudah mengetahui dari mana asal data yang harus saudara cari untuk memenuhi kebutuhan pengukuran indeks kerawanan pangan sendiri. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pengukuran ketahanan pangan, karena dalam pengukuran ketahanan pangan sendiri itu terdapat beberapa tahapan yang perlu saudara pahami bersama-sama. Langsung saja kita masuk. Sebelum kita mengetahui atau mendeskripsikan tentang pengukuran ketahanan pangan, di sini saya akan jelaskan lagi tentang pilar ketahanan pangan. Sebenarnya pilar ketahanan pangan ini sudah kita bahas juga dalam beberapa minggu sebelumnya. Terdapat 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan, yaitu ada tidaknya pangan dalam suatu wilayah. Yang kedua, stabilitas, yang menunjukkan bahwa kondisi pangannya itu stabil atau tidak, dapat mendukung keberlanjutan atau tidak. Yang ketiga, pilar aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakses pangannya seperti apa. Dan yang terakhir, pilar kualitas pangan. Kenapa di sini pilar kualitas pangan itu masuk? Karena seringkali masyarakat itu memiliki pilar ketersediaan, stabilitas, dan aksesibilitas, namun kualitas pangannya jelek. Di mana ketika kualitas pangan jelek, maka akan mempengaruhi ketahanan pangan dari setiap individu yang ada di suatu wilayah. Pertama, kita akan membahas tentang pilar ketersediaan. Pilar ketersediaan menunjukkan bahwa pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Nah, berarti di sini dalam pilar ketersediaan itu hanya akan melihat apakah pangan yang ada di suatu wilayah itu mampu untuk mencukupi kebutuhan atau tidak. Penentuan waktunya akan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya. Nah, karena di Indonesia sebagian besar masyarakatnya dalam mengkonsumsinya beras, di mana beras itu berasal dari padi, maka di sini akan memperhatikan jarak antara musim tanam padi dengan musim tanam padi berikutnya. Selain mempertimbangkan jarak, perbedaan jenis makanan pokok yang dikonsumsi dapat mempengaruhi terhadap penggunaan pangan atau ketersediaan pangan sendiri. Wilayah yang mengkonsumsi beras atau wilayah yang sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras, maka cutting point atau waktunya adalah 240 hari. Sedangkan wilayah yang mengkonsumsi jagung, cutting point-nya adalah 365 hari. Cutting point itu menunjukkan berapa jangka waktu yang dapat digunakan oleh suatu bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi jika wilayah yang mengkonsumsi beras, jangka waktu dari bahan pangan tersebut yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu wilayah adalah 240 hari. Jika kurang dari 240 hari, maka pilar ketersediaan pangan menunjukkan aspek yang tidak cukup. Namun jika persediaannya adalah 1-239 hari, maka pilar ketersediaan pangannya kurang cukup, dan jika
persediaan pangannya lebih dari sama dengan 240 hari, maka pilar ketersediaan pangannya menunjukkan aspek yang cukup. Begitu juga dengan wilayah yang makanan pokoknya jagung, di mana cutting point untuk jagung sendiri tadi adalah 365 hari. Jika persediaan pangan rumah tangga lebih dari sama dengan 365 hari, maka menunjukkan pilar ketersediaan pangannya cukup. Jika persediaan pangan hanya antara 1 sampai 364 hari, berarti kurang cukup, dan jika tidak memiliki persediaan pangan, berarti pilar ketersediaannya rendah alias tidak cukup. Pilar yang kedua adalah pilar stabilitas. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah setiap pilar ini, dari keempat pilar ini, memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, dalam pilar stabilitas sendiri menunjukkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Ini untuk tabel pilar stabilitas pangan sendiri, di mana yang dianalisis adalah ketersediaan pangan, dan juga frekuensi makan. Ketersediaan pangan sudah dibahas dalam pilar ketersediaan tadi, di mana akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori cukup atau lebih dari sama dengan 240 hari, atau lebih dari sama dengan 365 hari. Maaf, ini salah, harusnya 365. Yang kedua, aspek kurang cukup, yaitu rentangan antara 1 sampai 239 hari atau 1 sampai 364 hari. Dan yang ketiga, aspek tidak ada persediaan atau tidak cukup. Masing-masing aspek ini akan dikombinasikan dengan frekuensi makan anggota rumah tangga, di mana ketika suatu rumah tangga memiliki indeks kecukupan dalam ketersediaan pangan, namun frekuensi makan anggota rumah tangganya hanya 1 kali, maka stabilitasnya itu rendah atau bisa kita katakan tidak stabil, tidak berlanjut, tidak mampu memenuhi kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Atau jika ternyata indeks atau analisis kecukupannya itu kurang cukup, yaitu rentangan antara 1 sampai 239 hari, namun frekuensi makannya sudah lebih dari 3 kali, maka nilai untuk stabilitas pangannya adalah kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Karena di sini frekuensi makannya 3 kali, namun indeks kecukupannya masih kurang cukup, sehingga nilai untuk stabilitasnya adalah kurang stabil atau kurang mampu memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Berbeda halnya dengan masyarakat yang sudah memiliki kecukupan ketersediaan pangan dan memiliki frekuensi makan lebih dari 3 kali, maka akan menunjukkan indeks kestabilan dalam pangan, yaitu mampu memenuhi pangan di masa-masa yang akan datang. Itu untuk pilar kestabilitasan. Selanjutnya pilar aksesibilitas. Pilar aksesibilitas sendiri di sini menunjukkan kemudahan memperoleh pangan yang diukur dari pemilikan lahan dan cara memperoleh pangan, di mana pemilikan lahan akan dibagi menjadi 2, yaitu akses langsung dan akses tidak langsung. Akses langsung maksudnya apa? Akses langsung menunjukkan bahwa suatu individu atau masyarakat sudah memiliki sawah atau ladang, di mana hasil dari sawah atau ladang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangganya, sehingga langsung dari sawah atau ladangnya. Sedangkan aspek akses tidak langsung berkaitan dengan suatu individu atau masyarakat yang memiliki sawah atau ladang, namun hasil dari sawah atau ladang ini
lebih digunakan untuk aspek penjualan, dijual kepada orang lain, bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat atau individu tersebut harus membeli bahan pangan dari orang lain, sehingga di sini aksesnya tidak langsung. Jadi di sini orang yang memiliki sawah atau ladang itu aksesnya bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi jika orang yang tidak memiliki sawah, pasti aksesnya adalah tidak langsung. Nah, aksesibilitas ini akan dikombinasikan dengan nilai indeks dari stabilitas pangan. Ingat, tadi nilai indeks ketersediaan akan mempengaruhi stabilitas, stabilitas akan mempengaruhi aksesibilitas. Jadi di sini masyarakat yang memiliki akses langsung terhadap pangan, jika memiliki indeks stabil dalam pilar stabilitas, maka akan terwujud kontinuitas atau keberlanjutan dalam pangan sendiri, sehingga masyarakat itu mampu memperoleh bahan pangan yang berlanjut dalam masa-masa yang cukup panjang atau dalam jangka yang panjang. Beda halnya dengan akses masyarakat, meskipun langsung, namun nilai stabilitasnya itu adalah tidak stabil. Maka akan terwujud ketidakkontinuitasan atau ketidakberlanjutan dalam memperoleh pangan, sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi pangan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah pilar kualitas pangan, yang menunjukkan ada tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein hewani dan nabati. Jadi di sini masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan protein hewani dan nabati atau protein hewani saja menunjukkan bahwa kualitas pangannya baik. Kenapa protein hewani saja cukup? Karena di sini protein hewani itu lebih banyak dibutuhkan dalam tubuh kita dibandingkan dengan protein yang nabati. Keduanya ini penting, kedua protein ini penting, namun ketika protein hewani sudah ada, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kualitas pangan. Yang kedua, rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein nabati saja. Sedangkan rumah tangga dengan kualitas pangan yang tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein, baik hewani maupun nabati. Nah, indeks ketahanan pangan yang akhir diukur melalui nilai kontinuitasan ketersediaan pangan dan juga kualitas pangannya, di mana ketika masyarakat sudah memiliki nilai kontinuitasan, sudah kontinu, dan juga ternyata mengkonsumsi protein hewani dan nabati atau protein hewani saja, maka masyarakat sudah tahan terhadap pangan. Tapi jika nilai kontinuitasnya baik, namun ternyata tidak ada konsumsi protein hewani maupun nabati, maka masyarakat tidak tahan pangan. Nah, analisis ini harus dilakukan secara mendalam, di mana kalian harus mengetahui nilai dari indeks atau pilar ketersediaan, stabilitas, aksesibilitas, dan juga kualitas pangan dari masing-masing individu yang ada di suatu wilayah. Jadi, analisis terkait indeks ketahanan pangan itu merupakan analisis yang kompleks sekali. Selanjutnya, kita membahas tentang pengukuran ketahanan pangan. Pengukuran ketahanan pangan yang pertama adalah terkait dengan swasembada beras. Kenapa di sini saya
mengambil pengukurannya adalah terkait dengan beras, karena kita tahu sendiri sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsinya adalah beras. Bahkan masyarakat yang ada di Pulau Jawa itu konsumsi utamanya adalah beras. Sehingga pengukuran terkait ketahanan pangan sebagian besar itu akan berkaitan dengan pengukuran terkait dengan bahan pangan beras. Yang pertama, swasembada beras. Swasembada menunjukkan kemampuan wilayah untuk mencukupi kebutuhan beras bagi penduduknya tanpa melakukan perdagangan dengan wilayah yang lain. Jadi jika Indonesia itu ingin dianggap sebagai negara yang sudah swasembada beras, maka sudah seharusnya Indonesia itu mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri tanpa melakukan impor dari negara lainnya. Nah, sekarang kita lihat impor di Indonesia itu sangat banyak. Tidak hanya beras, bahkan garam, tepung, dan lain sebagainya itu impor dari negara lain. Sehingga bisa diasumsikan bahwa sebenarnya Indonesia itu belum memiliki swasembada terhadap bahan pangan sendiri. Nah, pengukuran untuk swasembada beras itu dilakukan melalui dua indikator, yaitu kebutuhan atau demand dan juga ketersediaan atau supply. Sebenarnya rumus untuk mengukur swasembada beras sendiri itu sangat mudah. Jadi swasembada beras diukur melalui pengurangan antara ketersediaan beras dan juga kebutuhan beras. Nah, di sini yang perlu saudara ingat adalah satuan dari masing-masing indikator. Semua satuannya adalah kilogram. Jadi ketika saudara mengetahui atau memiliki informasi ketersediaan beras dalam satuan gram, maka silakan ubah menjadi kilogram terlebih dahulu. Nah, meskipun rumus untuk mengukur swasembada beras ini mudah, yaitu ketersediaan dikurangi dengan kebutuhan, seringkali kita tidak mampu mendapatkan data terkait dengan ketersediaan beras yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan terkait dengan ketersediaan beras, di mana perhitungannya adalah produktivitas lahan dikalikan dengan luas lahan yang ditanami dikali dengan indeks alfa atau indeks konversi dari padi menjadi beras. Indeks ini itu berbeda-beda tergantung lembaga yang mengeluarkannya. Namun ketika tidak ada aturan atau tidak ada aturan yang menunjukkan lembaga mana yang mengeluarkan indeks, maka kalian bisa menggunakan indeks konversi secara nasional yang besarannya adalah 0,8312. Sedangkan indeks konversi padi menurut Pusdatin Kementerian Pertanian adalah sebesar 0,6274. Jadi silakan saudara cari tahu dulu berapa banyak produktivitas lahan padi dalam 1 hektarnya dan juga luas lahan yang ditanami padi di suatu wilayah. Ingat, satuannya di sini untuk produktivitas adalah kilogram per hektar, sedangkan luas adalah hektar. Itu rumus untuk mengetahui ketersediaan beras. Selanjutnya, kita akan membahas rumus terkait dengan kebutuhan beras. Rumus untuk kebutuhan beras itu mudah, yaitu jumlah penduduk dikalikan dengan standar kebutuhan beras dari masing-masing individu yang ada di suatu wilayah. Nah, standar kebutuhan beras ini pun akan berbeda-beda tergantung dari lembaga yang mengeluarkannya. Di sini Kementerian Pertanian mengeluarkan bahwa standar kebutuhan beras masing-masing individu adalah 139 kg per kapita per tahun, sedangkan HKTI itu antara 125 sampai 130 kg per kapita per tahun, sedangkan FAO itu sebesar
133 kg per kapita per tahun, dan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik itu antara 113,48 kg per kapita per tahun. Nah, jika tidak ada penjelasan harus menggunakan standar kebutuhan beras dari mana, maka silakan saudara gunakan standar kebutuhan beras dari Kementerian Pertanian, yaitu sebesar 139 kg per kapita per tahun. Standar ini itu adalah standar kebutuhan beras per individu atau per orang, bukan per rumah tangga. Jadi, untuk mengetahui kebutuhan, tinggal dikalikan saja jumlah penduduk dengan standar kebutuhan beras yang ada. Nah, nilai swasembada beras itu merupakan hasil pengurangan antara ketersediaan beras dan juga kebutuhan beras. Jika ternyata nilai ketersediaan beras lebih besar dibandingkan nilai kebutuhan beras, menunjukkan bahwa wilayah telah mencapai surplus swasembada beras sehingga dapat melakukan ekspor. Namun jika nilai kebutuhan beras lebih besar dibandingkan dengan nilai ketersediaan beras, maka wilayah belum swasembada, terjadi defisit dan harus melakukan impor beras. Namun jika terjadi keseimbangan antara ketersediaan maupun kebutuhan, maka di sini terwujud swasembada yang minimum. Diperlukan banyak strategi dari pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan beras di suatu wilayah. Itu merupakan pengukuran terkait dengan swasembada beras. Yang kedua, pengukuran terkait dengan daya dukung pangan beras. Daya dukung pangan beras diperoleh melalui pembagian antara indeks ketersediaan beras dibagi dengan indeks kebutuhan beras. Jika nilai daya dukung pangan beras lebih dari 1, menunjukkan bahwa wilayah mampu menyediakan pangan untuk kebutuhan secara mandiri, sehingga masyarakat wilayah tersebut itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di wilayah tersebut. Namun jika daya dukung pangan berasnya itu kurang dari 1, menunjukkan bahwa wilayah tidak mampu menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, sehingga perlu adanya hubungan kerjasama dengan wilayah yang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Nah, untuk semakin mempermudah pemahaman saudara terkait pengukuran swasembada beras maupun daya dukung pangan beras, di sini terdapat soal. Suatu wilayah memiliki jumlah penduduk 6.283 jiwa dengan standar kebutuhan beras per penduduk dalam satu hari adalah 380 gram beras. Jika produktivitas beras yang mampu dipenuhi dalam 451 hektar adalah 115 kg per hektar, berapakah tingkat daya dukung beras di wilayah tersebut? Nah, di sini saudara cari dulu apakah semua indikator dalam pengukuran daya dukung beras itu sudah tersedia atau belum. Jika belum, maka saudara analisis. Nah, ternyata di sini standar kebutuhan beras per penduduk dalam satu hari itu masih satuannya adalah gram. Padahal yang diminta adalah kilogram. Jadi di sini silakan saudara ubah terlebih dahulu. 380 gram diubah menjadi kilogram adalah 0,38 kilogram. Ini per harinya. Padahal standar kebutuhan beras itu adalah 1 tahun. Sehingga 0,38 dikalikan dengan 365 hari, maka standar kebutuhan berasnya adalah 138,7. Di sini perlu saudara ingat,
Jika dalam suatu soal itu tidak diketahui standar kebutuhan berasnya, maka silakan saudara mengacu pada standar kebutuhan beras menurut FAO, BPS, atau mungkin HKTI, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Namun jika di soal itu sudah tersedia standar kebutuhan berasnya, maka silakan saudara gunakan yang ada di soal tersebut. Setelah kita melakukan konversi standar kebutuhan beras dari gram menuju kilogram, maka silakan saudara masukkan dalam rumus daya dukung beras di wilayah tersebut, yaitu produktivitas dikalikan dengan luas lahan atau 115 kg dikalikan dengan 451 dikalikan dengan indeks konversinya. Kita menggunakan indeks konversi secara nasional saja karena di sini tidak dijelaskan aturannya, yaitu 0,83,12 dibagi dengan jumlah penduduk dikali standar kebutuhan beras per penduduk dalam 1 tahun, yaitu 138,7. Setelah dilakukan perhitungan, ketemulah hasil daya dukung beras di wilayah tersebut adalah 0,049. Nah, bagaimana cara Anda menginterpretasi hasil ini? Ingat, sebelumnya, di mana nilai daya dukung pangan beras jika kurang dari 1, maka wilayah tidak mampu menyediakan pangan untuk kebutuhan secara mandiri, sehingga diperlukan kerjasama dengan wilayah lainnya. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan, ternyata wilayah tersebut itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga perlu kerjasama dengan wilayah yang lain. Pengukuran yang nilai daya dukung pangan beras dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dan lahan tanaman padi optimal. Ini untuk pengukuran-pengukuran lain. Jika Anda sudah mengetahui nilai dari daya dukung pangan beras, maka saudara bisa tahu jumlah penduduk optimal yang dapat dipenuhi dari ketersediaan pangan yang ada di wilayah tersebut, atau mungkin jumlah penduduk yang tidak mampu didukung itu berapa banyak, luas lahan yang ditanami padi optimal itu berapa, luas lahan tanaman untuk ditanami padi agar mampu mendukung keseluruhan masyarakat dalam memenuhi pangan itu berapa. Nah, semuanya ini itu bisa didapatkan jika saudara sudah mengetahui nilai dari daya dukung pangan beras. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengukuran terkait dengan rasio daya dukung pangan beras. Rasio daya dukung atau kita sebut sebagai carrying capacity menunjukkan tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah bersangkutan, di mana rumus carrying capacity ratio ini adalah A atau jumlah total area dikalikan dengan frekuensi panen per hektar per tahun itu berapa kali, dibagi dengan jumlah kepala keluarga dikalikan dengan persentase jumlah penduduk yang tinggal di wilayah bersangkutan dikalikan dengan ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki oleh petani. Ingat rumusnya, carrying capacity A dikali R dibagi H besar kali H kecil kali F. Nah, setelah melakukan pengukuran rasio daya dukung, nanti cara saudara untuk menginterpretasikan hasil adalah jika nilai CCR lebih dari 1, maka wilayah memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduknya. Tapi jika nilai carrying capacity rasionya kurang dari 1 menunjukkan
wilayah tidak mampu untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk. Di sini terdapat soal, suatu wilayah yang memiliki luas lahan pertanian sebesar 1,355 hektar memiliki frekuensi panen beras setiap 3 kali dalam 1 tahun. Jika penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebanyak 96,9% dan jumlah kepala keluarga sebanyak 128, di mana setiap penduduk petani memiliki setidaknya 3,23 hektar lahan pertanian, maka berapakah rasio daya dukung pertanian di wilayah tersebut? Nah, di sini karena semuanya itu sudah ada, maka tinggal dimasukkan dalam rumus saja. A atau luas lahan pertaniannya itu adalah 1,355 dikalikan dengan frekuensi panen beras setiap 1 tahun, yaitu 3 kali, dibagi dengan jumlah kepala keluarga, yaitu 128, dikali penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, yaitu sebanyak 96,9%, sedangkan jumlah penduduk petaninya akan memiliki setidaknya 3,23 hektar lahan pertanian. Maka setelah dilakukan perhitungan, ketemu hasil 1,000007, sehingga menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di wilayah tersebut, sehingga tidak perlu melakukan hubungan kerjasama dengan wilayah lain. Pengukuran yang keempat itu terkait dengan pengukuran konsep tekanan penduduk dan daya dukung lahan pertanian. Konsep tekanan penduduk, ingat materi dalam demografi, tekanan penduduk sendiri bisa kita hitung pada saat sekarang atau kita prediksikan untuk masa depan. Nah, tekanan penduduk pada saat tertentu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan persentase pendapatan non-pertanian dikali dengan luas lahan yang memiliki tingkat kehidupan yang layak, lalu dikalikan dengan hasil pembagian antara persentase petani di dalam populasi dikali dengan besarnya penduduk pada acuan waktu tertentu dibagi Pi atau bagian manfaat lahan yang dinikmati petani dikalikan dengan luas lahan pertanian yang ada di wilayah bersangkutan. Untuk nilai AT dan juga nilai Pi, besarannya itu rentangan 0 sampai 1. Jadi nilai AT atau nilai Pi itu lebih dari 1 namun tidak boleh lebih dari 0 namun tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini untuk rumus tekanan penduduk pada waktu yang akan datang. Sebenarnya sama saja dengan rumus tekanan penduduk pada saat tertentu, hanya di sini terdapat perbedaan, yaitu 1 plus R atau rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Karena kita akan memprediksikan tekanan penduduk di masa yang akan datang. Ingat rumusnya ini. Nah, ini untuk cara saudara dalam menginterpretasikan hasil tekanan penduduk dan daya dukung lahan. Jika nilai tekanan penduduk lebih dari 1, maka terjadi tekanan penduduk yang sangat besar, sedangkan daya dukung lahan itu terlampaui, sehingga menyebabkan terjadinya overshooting population. Tapi jika tekanan penduduknya itu kurang dari 1, maka tidak terjadi tekanan penduduk, daya dukung masih normal, atau kita sebut sebagai underpopulation.
Nah, untuk memahaminya, ini ada soal. Silahkan saudara hitung berapakah tekanan penduduk pada tahun 2024 jika diketahui suatu wilayah memiliki lahan layak sebesar 0,89 hektar per orang. Petani yang terdapat di wilayah tersebut berjumlah 311 petani dari jumlah penduduk sebanyak 967 jiwa dan rata-rata pertumbuhan penduduknya adalah sebesar 0,9. Penduduk hanya memiliki pendapatan non-pertanian sebesar 0,39%. Jika jumlah lahan pertanian yang ada seharusnya mencapai 1323 hektar untuk penduduk petani di wilayah tersebut, dan petani mampu memanfaatkan lahan itu hanya sebesar 0,97%, maka berapakah tekanan penduduk pada tahun 2024? Dari soal ini, silakan saudara jawab, masukkan ke dalam rumus yang saudara anggap sesuai, dan perlu dilihat apa yang perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Apakah semua indeks pengukuran itu sudah tersedia dalam soal ini atau belum? Jika belum, maka silakan lakukan perhitungan terlebih dahulu. Silakan jawab dalam kolom diskusi, berapakah tekanan penduduk pada tahun 2024? Jika saudara sudah melakukan perhitungan, jawablah dalam kolom diskusi, sekaligus uploadlah foto selfie saudara sedang mendengarkan atau melihat video saya ini. Foto selfie akan saya anggap sebagai presensi Anda dalam mengikuti mata kuliah Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Paling lambat Anda melakukan presensi adalah Minggu, tanggal 9 Mei 2020, pukul 10 pagi. Lebih dari itu, maka saya anggap Anda tidak mengikuti perkuliahan Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Sampai di sini materi kita pada minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saudara tanyakan dalam kolom komentar yang nanti akan saya buka. Dan jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya cukupkan sampai di sini. Maaf jika saya ada banyak salah kata. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.